PDB kita, Bu Nur Yaningsih. Kita ikuti nanti apa yang menjadi bahan sosialisasi dari Bu Nur untuk menjadikan refleksi kita bersama agar kita mau mengikuti arus perubahan yang terjadi sehingga nanti kita menjadi guru profesional yang lebih baik dan bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada anak. Materi hari ini dibagikan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat melaksanakan sosialisasi Bu Nur. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan hari ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Wadah sekali jaya. Yes. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Anu SPD MPD. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bu Nur Yaningsih SPD. Kepada Bu Nur Yaningsih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri pada acara pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang apakah guru penggerak ini. Yang kedua tentang kelengkapan Hajar Jelangkap dan yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kita mulai yang pertama. Kalau yang dulu-dulu saya selalu ditanya apa itu guru penggerak, dan kemungkinan di antara kita semua juga masih bertanya-tanya. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih bertanya, karena posisi saya saat ini saya masih sebagai calon dan masih sedang menjalani pendidikan yang baru dapat sepertiganya. Yang 2/3-nya nanti harus masih saya laksanakan selama 6 bulan ke depan, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yang tentang guru penggerak. Yang pertama tentang apa itu guru penggerak. Bapak Ibu, guru penggerak itu sebenarnya adalah guru kita ini yang jadi guru, tetapi harus memenuhi 5 kompetensi. Nah, 5 kompetensi itu apa? Mari kita cermati masing-masing yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang pertama yaitu kompetensi untuk mengembangkan diri kita sendiri bersama guru lain dengan cara bagaimana? Refleksi, kolaborasi, berbagi. Nah, ini untuk kompetensi yang pertama, Bapak Ibu. Secara mandiri. Nah, artinya apa? Kalau secara mandiri kita tidak perlu doa, sehingga kita atas inisiatif kita sendiri kita melakukannya. Kemudian kompetensi yang kedua, Bapak Ibu, merencanakan, menjalankan, merefleksi, mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, setiap apa yang akan kita lakukan untuk murid kita perlu mengkomunikasikannya kepada orang tua. Kemudian kompetensi yang ketiga, yaitu yang kedua, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Jadi tadi yang kompetensi yang kedua saya sampaikan tadi di layar ada ketiga, sekarang yang ketiga yang memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Bapak Ibu, kita sebagai guru ada kode etik yang harus kita ikuti. Semaksimal mungkin kita mengikuti. Kalau belum bisa, kalau saya sebagai muslim istighfar, banyak-banyak istighfar dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Kita lanjut kompetensi yang keempat, yaitu berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas
untuk mengembangkan sekolah dan menunjukkan kepemimpinan murid. Bapak Ibu, sebagai guru, yang akan kita bentuk itu adalah kepemimpinan murid, bukan kepemimpinan diri kita, tetapi murid. Jadi artinya kalau guru itu nanti murid kita yang akan kita bentuk seperti apa. Kemudian kompetensi yang terakhir, mengembangkan atau mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Artinya bahwa kita sebagai guru di lokasi ini, di samping siswa kita yang kita urus, kita juga perlu bersosialisasi dengan komunitas yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kita bisa merefleksi diri kita sendiri, di mana posisi kita saat ini. Apakah kita sudah memenuhi 5 kompetensi ini atau belum? Nah, untuk 5 kompetensi ini, kalau pada saat ini kita belum memiliki, kedepannya bagi guru-guru yang usianya maksimal 50 tahun, kalau ada kesempatan, ini bisa mengikutinya, dan ini bisa dilatih, dididik dan dilatih. Maksudnya bukannya kalau saat ini kita belum memiliki 5 kompetensi ini kemudian kita tidak bisa melakukannya, tidak, karena ada tempatnya bagaimana kita bisa mengupgrade diri. Lanjut untuk yang kedua. Yang kedua yang saya sampaikan di sini adalah ini hanya rangkuman saja ya dari falsafat Ki Hajar Dewantara, di mana beliau itu adalah bapak pendidikan kita yang pertama kali di Indonesia, yang pertama kali menyampaikan bahwa pendidikan kita itu sebenarnya kita memiliki budaya dan khasanah lokal kita sendiri. Tetapi kenyataannya pada waktu saya kuliah, saya itu banyak disodorkan oleh teori-teori yang asalnya dari luar negeri begitu. Tapi kenyataannya setelah ini bahwa pada tahun sekarang ini kita akan dikembalikan lagi bagaimana sekolah kita itu ke arahnya di budaya lokal kita. Jadi anak-anak didik kita akan kita sampaikan janganlah menjadi orang yang barat-baratan, nanti dari kabur ini. Jadilah kita sendiri, jadilah anak-anak dan orang-orang Indonesia yang memiliki budaya lokal kita. Artinya meskipun kemajuan untuk globalisasi, tetapi budaya lokal kita itu tetap kita junjung. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak Ki Hajar Dewantara ini memberikan pendidikan kepada kita, bahwa mendidik itu adalah menuntut segala kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam di sini adalah sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan alami anak. Setiap anak itu pertumbuhannya berbeda-beda, perkembangan otaknya berbeda-beda, sehingga untuk berperilaku, gaya bicara, dan semuanya itu juga berbeda. Ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru sekalian, dan untuk dicermati lagi apakah saya sudah melakukan seperti itu untuk diri kita masing-masing. Kemudian untuk yang sesuai kodrat zaman, saat ini zamannya adalah zaman teknologi. Oleh karena itu di guru belajar kita sudah diajak belajar di sana, ada diklat-diklat itu arahnya kita untuk penguasaan teknologi. Ada yang terbaru yang kemarin sudah saya sampaikan, yang diklat non-teknik untuk kesiapan dari guru menyambut abad teknologi yang sekarang ini. Kemudian yang kedua, pendidikan ini ibaratkan suatu tempat untuk persemayan benih-benih kebudayaan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru kita itu membawa kebudayaan yang dari luar masuk ke anak-anak, sementara budaya kita sendiri tidak kita sampaikan, apa jadinya? Nanti untuk identitas negara kita bisa berubah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, maaf ini ketiga ya. Falsafah dari Ki Hajar Dewantara yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang ini dan dia masih selalu terngiang-ngiang adalah yang ini. Engat sosok selodo, engat memang pasal dan teruturi handayani.
Kalau ini semua Bapak Ibu guru rasanya dari awal saya sekolah sampai saya sekarang ini, guru-guru saya dan Bapak Ibu guru di sekitar saya, penerapan ini sudah sangat diterapkan sekali. Ya. Jadi di depan kita sebagai contoh, di tengah kita itu sebagai prakarsa, kita menerapkan ide-ide yang diarahkan untuk siswa kita, sehingga siswa kita itu bisa tertular dengan ide-ide dan gagasan. Kemudian yang kalau kita di belakang, kita memberikan motivasi. Ketika anak itu sedang down, tidak boleh kita marahi, tapi kita motivasi. Bagaimana agar anak itu bisa tetap survive seperti yang dikehendaki, baik oleh dirinya, keluarganya, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara kita. Selanjutnya, nah ini yang terakhir yang akan saya sampaikan untuk budaya positif. Budaya positif itu kalau kita yakini semua dan kita cermati adalah keyakinan dan nilai yang disepakati, yang menjadi kebiasaan bersama, yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Di tempat kita itu sudah banyak budaya positif yang kita lakukan. Namun ini perlu dicermati kembali. Bapak Ibu, budaya positif ini dapat dibentuk melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Ini adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Dan ini sangat tergantung dengan sumber daya manusianya yang ada di sini. Kalau di sekolah kita punya sumber daya manusia berupa siswa-siswi kita, kemudian guru dan karyawan. Kemudian kalau mereka keluar, kita punya masyarakat di lingkungan kita. Kemudian kalau kita ke atas, kita punya pihak dinas. Ke atas lagi ada pemerintah daerah, ke atas lagi ada pendidikan kementerian, dan ada pemerintah pusat. Nah, kita masuknya kalau guru penggerak itu arahannya di mana fokusnya? Fokusnya adalah pada siswa dan sekolah. Nah, di sini untuk sumber daya manusia ini bisa di-upgrade. Artinya, yang saat ini belum memenuhi kompetensi yang dikehendaki oleh kementerian, kita bisa mengupgrade diri kita masing-masing dengan cara pendidikan dan latihan serta pengimbasan. Salah satu yang saya lakukan saat ini adalah pengimbasan, Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan saat ini adalah pengimbasan yang dituntutkan kepada saya sebagai calon guru penggerak. Apa yang saya dapatkan baru saya berikan kepada orang lain. Jadi dengan berbagi. Tadi sebagai salah satu kompetensi di depan adalah untuk berbagi. Saya belajar tidak hanya sendiri, saya berkembang tidak sendiri, tetapi bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah dengan kekuatan. Apa sebenarnya yang kita punya, kekuatan kita Bapak Ibu? Yang di sekolah kita ini yang sangat besar kekuatannya adalah gotong royong, kolaborasi, baik dari siswa maupun kita, guru dan karyawan yang ada di sekolah ini. Gotong royong ini maaf saya amati dan saya mulai sejak awal tahun 2017 saya di sini. Saya tulis di artikel yang waktu itu implementasi pendidikan gotong royong pada sekolah rintisan Widyaka. Itu saya tulis di artikel, saya angkat saya kirim ke kementerian, dan akhirnya waktu itu saya lolos yang di Swiss Banking tersebut. Itu pertama kali saya masuk ke sini, mulai menginjakkan untuk aktivitas di kementerian BPP. Saya lanjutkan untuk menggali kekuatan kita ini dengan cara manajemen Bagja. Kalau ini dibahas sendiri itu satu bulan sendiri Bapak Ibu. Tapi ini cukup saya singkatkan. Ini sering disebut dengan metode inquiry apresiatif. Manajemen ini bukan manajemen problem solving. Kalau yang dulu setiap kita menyelesaikan masalah adalah dengan problem solving, memecah masalah dengan mencari masalah, dengan mencari apa penyebabnya, kesalahannya di mana. Tetapi dengan ini manajemen Bagja itu tidak dicari kesalahannya, tidak dicari permasalahannya itu di mana,
tetapi sumbernya dan intinya adalah dari kekuatan yang kita punya itu apa untuk menghapus hal-hal yang kemarin tidak baik, sehingga akan terwujud apa yang kita inginkan. Lanjut ke dukungan. Untuk dukungan ini adalah yang pertama sarpras yang kita punya di sini. Kemudian yang kedua adalah semua pihak. Semua pihak ini tidak bisa kita berdiri sendiri, Bapak Ibu. Dukungan ini dari keluarga, khususnya orang tua. Kemudian dari pihak sekolah adalah guru dan karyawan, serta semua pengelola sekolah, termasuk ibu pimpinan, kemudian dari staf TU, dan juga dari semua bapak yang ada. Semuanya terlibat, Bapak Ibu. Kemudian dari dinas dan komunitas praktisi. Nah, untuk komunitas praktisi itu yang mana? Komunitas praktisi itu yang rekanan, Bapak Ibu. Jadi kalau saya kemarin ke UNS, kemudian dengan adanya di Jawa Pos, kemudian mungkin yang untuk yang urusannya dengan bos itu dari dengan gendang dengan lewat pengeluaran karena dengan robot, semua itu dalam rangka untuk dukungan, mendapatkan dukungan untuk sekolah ini dalam berkaitan dengan komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi ini banyak sekali. Kalau dulu pada waktu Bu Rizky kesini bersama Guru Cikal dan timnya, itu termasuk komunitas praktisi, Bapak Ibu, dalam rangka mengupgrade diri kita. Nah, kemudian yang keempat itu adalah budaya positif restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki hidup. Ini lebih diutamakan dan daripada hukuman maksudnya. Nah, sehingga dengan adanya restitusi ini, yang dulu atau yang kemarin dianggap bersalah, suatu ketika dia itu akan menjadi benar dan bisa menjadi lebih baik, sehingga akan membawa perubahan dan kebaikan ke depannya. Karena kita memahami bahwa setiap individu itu berdiri sebagai dirinya sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita lanjut, Bapak Ibu, materi utama sebenarnya hanya itu. Saya sampaikan dalam waktu sekian singkatnya, dan ini beberapa contoh, Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Ini di kelas juga yang saya screenshot ya, budaya positif untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau saya bilang selain kesepakatan kelas, saya sering bilang kepada anak-anak keyakinan kelas. Kelas apa? Yang saya pegang adalah IPA, sehingga masing-masing guru itu memiliki kelas, Bapak Ibu. Kelasnya sendiri-sendiri, mapelnya sendiri-sendiri, tidak harus sebagai wali kelas, tetapi sudah memiliki kelas. Dari kelas itu yang kita buat perubahan, kita kelola. Nanti kalau setiap guru bisa membuat perubahan itu, maka itu akan mengimbas pada seluruh sekolah. Di sini kesepakatan IPA kelas 7G. Membuat kesepakatan yang seperti ini, melakukan praktik IPA dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan penuh tanggung jawab. Di sini sudah bisa dipegang, anak-anak itu akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Keinginan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, minimal untuk nilai IPA adalah 71 sampai 91. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mereka menginginkan bisa melakukan presentasi setiap pelajaran IPA, presensi di GCR. Saya menginginkan anak-anak saya itu melakukan presensi di GCR setiap ada pelajaran IPA. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan kita, bahwa setiap pemberkasan, pemberkasan perangkat, kita harus mencantumkan presensi kehadiran siswa pada saat pembelajaran. Nah, dari situ saya cek, Bapak Ibu, untuk presensi juga menjadi bahan pertimbangan penilaian saya. Kemudian yang keempat, anak-anak kelas juga menginginkan memperhatikan dulu ketika menerangkan pelajaran dan tidak rame sendiri. Bapak Ibu nanti perhatikan di kelas, apakah pada saat Bapak Ibu waktu PTM kemudian siswa-siswinya sudah melakukan ini, silakan diamati. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang lalai, Bapak Ibu bisa mengingatkan bagaimana
kesepakatan kelas kalian. Dengan itu saja nanti mereka akan kembali lagi ingat akan kesepakatan mereka sendiri. Kemudian yang kelima, selalu mengerjakan tugas IPA dengan disiplin dan tepat waktu. Itu keinginan mereka Bapak-Ibu. Bapak Ibu juga bisa melakukan ini untuk anak-anaknya. Setiap mapel silakan bisa dibuat. Jadi nanti bagaimana komitmen mereka untuk melakukan perubahan ini, sehingga mereka tidak hanya diam saja, tetapi mereka melakukan sesuatu yang sangat baik. Itu yang contoh yang kesepakatan kelas. Kemudian untuk budaya yang lain, budaya positif yang lain, ada budaya yang tadi sudah disampaikan pada waktu pembinaan itu, kita bisa 3S, senyum, salam, sapa. Kemudian ada budaya lagi yang saya jadikan untuk tren pada semester ini adalah klaster Bapak Ibu. Budaya positif klaster ini, layanan peserta didik ini sangat luas sebenarnya, karena ada dua hal yang perlu dilayani oleh kita. Siswa itu butuh praktek itu adalah refreshing bagi mereka. Di samping refreshing mereka itu bermain. Kita membuat mereka bermain, tetapi bermain yang bermanfaat dan tidak menyalahi aturan. Kemudian ketika mereka mengalami kesulitan, Bapak Ibu, mereka itu kesulitannya membaca. Kita buka layanan untuk mereka bagaimana caranya membaca. Kita harus bersabar. Ya berulang kali harus mengajari mereka bersabar. Sekarang banyak sekali literasi bacaan yang membuat siswa bingung, bahkan kita sendiri pun bingung. Itu perlu dicermati dan kita perlu komunikasikan kepada orang lain agar itu bisa tercapai. Kalau kita punya kesulitan, kita tidak bisa itu dipendam dalam hati. Seperti saya katakan pada anak-anak, kalau kamu sudah tidak paham, tanya, tidak apa-apa. Bapak Ibu, saya melayani anak ini sebenarnya kalau dalam kesulitan, kalau bisa dengan online, saya layani secara online. Kalau kesulitan secara online ini biasanya sampai malam, mereka itu masih belajar secara online dengan saya. Pertanyaannya ya macam-macam karena individu ya layanan individu. Kalau yang di sekolah jelas yang kelihatan adalah praktek karena membutuhkan tempat dan alat yang ada di sekolah. Bapak Ibu, saya tidak ingin penjelasan harus seperti saya tidak, tetapi saya hanya sharing saja layanan peserta didik seperti apa yang saya berikan kepada mereka. Nah, di sini ada link YouTube di channel saya, Bapak Ibu. Nanti silakan berkunjung di channel saya. Kalau kesulitan link ini, cari saja di Google Search, cari YouTube yang nama saya, nanti insya Allah ketemu. Ya ketemu di sana, silakan dibuka di sana link saya itu ke YouTube yang saya share di sana. Entah hanya beberapa menit bisa dilihat. Di sana ada budaya positif, ada rancangan rasistik yang saya buat, kemudian ada langkah-langkah bekerja yang saya sampaikan di sana. Jadi langkahnya bekerja itu ada apa saja, itu ada di sana. Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri apa yang saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat, hanya sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nuryaningsih. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita. Alhamdulillah, semua rangkaian acara sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak telah terlaksana dengan lancar dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, guru penggerak adalah guru yang memiliki 5 kompetensi. Yang kedua, pendidikan dalam falsafah kinerja dewasa. Dan yang terakhir, budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat memberi manfaat bagi kita semua. Akhirnya, saya selaku membawa acara sekaligus mewakili panitia penyelenggara berterima kasih kepada seluruh hadirin dan memohon maaf atas segala perkataan maupun perbuatan yang telah terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah.